الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا وبعد para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali renungan kita kemarin. Adapun renungan di bawah naungan surah Yasin, insya Allah kita akan lanjutkan pada hari Senin. Sebelumnya marilah bersama-sama kita awali dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para jamaah yang dirahmati Allah, apabila kita merenungkan alam raya dan seluruh isinya, kita akan menemukan keajaiban-keajaiban tiada akhir. Dari berbagai macam fenomena alam yang kita saksikan. Dan ini hanya sedikit atau sebahagian kecil dari hakikat alam semesta yang begitu luas dan agung. Semuanya membuktikan akan keesaan Allah. Dialah satu-satunya Tuhan yang mencipta, yang mengatur, yang memelihara. Dari Allah segala sesuatu berawal. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala raya ini melangsungkan kehidupannya dan semuanya bakal berakhir kembali kepada Allah. Kita renungkan dengan renungan sederhana aja. Dari mulai hari ini sekalian, atom yang dianggap makhluk yang terkecil yang saat ini hari ini sekalian menjadi tolok ukur manusia. Dalam atom kita kenal ada intinya, ada elektronnya yang mengitari inti atom. Tidak ada satu sel-sel molekul melainkan terdiri dari atom. Semua atom ini hari sekalian kita saksikan yang kecil bahkan mata kita tidak melihat, terdapat elektron yang mengitari apa? Inti atom. Lalu kita saksikan hari sekalian manusia yang bertawaf mengelilingi Baitullahil Haram. Yakin yang dilakukan ini bukan hanya sekedar merupakan amal yang sia-sia, tapi mengandung makna yang dalam. Kemudian bumi kita yang melakukan rotasi pada sumbunya. Lalu bumi yang melakukan revolusi mengitari matahari bersama planet-planet saudaranya, semuanya mengitari matahari kita.
Semua planet yang mengitari matahari kita dinamakan tata surya. Kemudian bulan yang mengitari bumi kita sebagai satelit. Ternyata matahari dengan seluruh planet dan bulannya semua berputar mengitari galaksi. Galaksi Bima Sakti kita ini. Matahari salah satu bintang bersama bintang-bintang yang jumlahnya begitu banyak. Semua hadirin sekalian berputar mengitari pusat galaksinya sebagaimana firman Allah, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari sebagai mustaqar, ya, poros bagi planet-planet yang mengitarinya, tapi matahari bersama seluruh planet dia juga beredar sesuai dengan aturan Allah mengitari galaksi hadirin sekalian. Ternyata bukan hanya sampai di sana. Galaksi kita bersama galaksi-galaksi yang lain semuanya juga beredar mengitari pusat alam semesta. Coba kita renungkan energi ya, yang menggerakkan semua alam raya ini, kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya hadirin sekalian. Ternyata sampai saat ini manusia belum memahami hakikat energi tersebut. Mereka memberikan istilah yang sekarang sedang viral yang bernama dark energy atau dark materi. Mereka yakin bahwa alam raya ini membutuhkan energi yang besar. Lalu energi tersebut apa hadirin sekalian? Mereka hanya mengatakan energi gelap, artinya yang majhul, yang belum dikenal. Lalu hadirin sekalian, galaksi-galaksi yang ada ini berputar mengitari apa? Pusat galaksinya. Kita yakin bahwa pusat galaksinya adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti tempat seperti yang kita fahami, ya, hadirin sekalian, tapi maksudnya yang mengendalikan alam raya dan seluruh isinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui dari rahasia ini amat sedikit. Dan tidak ada satu hadirin sekalian benda-benda di langit maupun sel-sel dalam tubuh kita, ya, melainkan semua bergantung dalam kehidupannya, dalam kelangsungannya kepada Allah. Di saat dia terputus dari Allah, dia akan mati. Meteor hadirin sekalian, sewaktu dia masih menyatu, ya, masih belum terpisah dari sumbernya, dia tetap menyala. Tapi begitu dia terputus dari sumbernya, kemudian terlepas menghempas lapisan atmosfer di bumi kita ini, langsung dia akan berubah menjadi debu yang berterbangan. Manusia begitu terputus dari Allah, langsung dia akan binasa. Semua organ-organ tubuhnya tidak lagi akan berfungsi, begitu pula jiwanya. Innallaha yumsikus samawati wal arda antazula. Allah yang menahan langit bumi agar tidak lenyap. Wala in zalata in amsakahuma min ahadi min ba'di. Kalau Allah lepaskan langit bumi, termasuk kita, Allah meninggalkan kita, siapa yang akan menahan? Siapa yang akan menjaga kehidupan kita semuanya? Dari sini kita faham para jamaah sekalian bahwa pegangan sandaran hidup kita dan sandaran seluruh makhluk di alam raya adalah Allah. Tidak ada satupun makhluk yang ikut serta bersama Allah dalam mengendalikan semua kehidupan ini. Dalam surah Fatir Allah berfirman, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamman. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Yulijul laila fin nahar. Allah menyisipkan malam ke dalam siang secara perlahan-lahan. Kata aulaja yuliju, ya, menunjukkan sesuatu yang masuk secara perlahan-lahan.
Wa yulijun nahara fil lail, Allah juga menyisipkan siang ke dalam malam secara perlahan-lahan. Sewaktu matahari terbit di pagi hari, terbitnya bagaikan lampu yang dinyalakan apa perlahan-lahan? Waktu terbit matahari, perlahan-lahan ya, mulai matahari muncul hingga terang benderang, apakah seperti malam kemudian yang gelap gulita, seorang menyalakan lampu kemudian terang benderang? Yang terjadi secara perlahan-lahan cahaya fajar muncul hingga menyinari seluruh permukaan bumi. Begitu juga datangnya malam juga secara perlahan-lahan hingga kita bersiap-siap untuk menghadapi malam, hingga kita menyaksikan matahari terbenam, semuanya merupakan ayat-ayat Allah. Pernah tidak kita menyaksikan matahari terlambat, baik munculnya maupun tenggelamnya? Pernah tidak? Semuanya beredar dengan penuh akurasi yang luar biasa. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara syamsa wal qamar. Allah juga menundukkan mataharinya, bulannya untuk kita semuanya. Siapa yang mengambil manfaat terbesar dari matahari? Kehangatan di bumi, cahayanya. Oleh karena itu saksikan bagaimana pohon-pohon yang tertutup dari cahaya matahari, rumput-rumputan dia akan mati. Kita semua membutuhkan cahaya matahari, kehangatannya. Ya. Tubuh manusia juga, tulang-tulangnya hadirin sekalian membutuhkan semua itu. Oleh karena itu di daerah-daerah yang matahari tidak terbit dan tidak muncul, di daerah yang ekstrim, mereka mengkonsumsi vitamin D dosis tinggi untuk menggantikannya. Tanpa matahari tidak mampu kita menyerap kalsium. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma. Semuanya beredar berdasarkan hitungan waktu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bumi melakukan rotasi pada sumbunya selama 1 hari 1 malam, dia melakukan revolusi mengitari matahari selama 1 tahun, ya. Coba bayangkan berapa lama dia mengitari pusat galaksinya hadirin sekalian. Dengan keteraturan yang luar biasa dan sempurna. Kullun yajri bi ajalin musamma. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Itulah Allah di balik semua ini. Dialah satu-satunya apa? Penguasa, pemilik yang menguasai dan memerintah di seluruh alam raya. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Ini menjawab pertanyaan di seputar dark energy atau dark materi. Menjelaskan kepada kita di balik semua ini Allah Subhanahu wa taala, kepunyaannya seluruh kekerajaan langit dan bumi, yang mengendalikan dan mengatur segala sesuatu dengan ukuran yang sempurna. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan mereka-mereka yang kalian mohon, yang kalian sembah selain dari Allah, tidak memiliki sesuatu walaupun sekecil kitmir. Tahu kitmir hadirin sekalian? Kalau orang mengupas korma, lalu di biji korma ada lapisan yang halus tipis, itu namanya kitmir. Jadi yang kalian sembah, kalian mohon, harapkan pertolongan, bantuannya selain dari Allah, tidak akan mampu untuk memberikan sesuatu sekecil apapun, bahkan walaupun hanya sekedar kulit ari-ari yang membungkus biji korma. Ma yamlikuna min qitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian memohon kepada mereka, mereka tidak akan mendengarkan permintaan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya mereka dengar, mereka tidak akan mampu mengabulkan kalian karena semua di tangan Allah. Allah ingin hamba-hambanya semua berhubungan dengan Allah secara langsung. Secara langsung. Mintanya kepada Allah, tapi kalau kita minta doa dari ayah ibu kita, dari orang-orang yang soleh, ya, kita minta doa, tetap kita mintanya kepada siapa? Mereka membantu kita berdoa untuk menunjukkan harapan kita yang besar kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum
Walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Di hari kiamat nanti mereka semua, baik itu malaikat, baik itu para nabi, baik itu orang-orang yang soleh, begitu Allah bertanya kepada mereka, sebagaimana bertanya kepada Isa ibnu Maryam, apa benar kamu perintahkan mereka semuanya untuk menyembah engkau dan ibumu wahai Isa? Semuanya mereka akan ingkar. Sampai malaikat mengatakan bal kanu ya'budunal jinna. Mereka bukan memohon menyembah kami Allah, yang mereka sembah jin. Syaitan yang ingin memalingkan manusia dari Allah. Oleh karena itu, seperti yang kemarin kita terangkan, di antara anugerah Allah yang terbesar, yang teragung dan termulia, di samping Allah memberikan kita akal, ilmu, kemampuan berusaha, Allah membuka pintu komunikasi dan doa langsung kepada Allah tanpa perantara. Jadi kalau kita membutuhkan sesuatu, kita bisa minta langsung pada Allah. Tidak pandang bulu orang kecil, orang miskin, orang lemah, orang yang tersisih. Kalau di tengah-tengah majelis, di tengah-tengah manusia disepelekan, begitu dia memanggil Allah, Allah akan menyambut dirinya. Ini merupakan rahmat Allah yang tak terhingga. Kita mau curhat sama Allah, rahasia kita dijaga oleh Allah. Kita menangis meratap di hadapan Allah, hati kita yang sempit berubah menjadi lapang, yang gelap menjadi terang, dan Allah dengan rahmatnya mengabulkan doa-doa orang-orang yang memohon padanya. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Siapa yang akan mengabulkan doa orang yang terjepit dan menyingkap keburukan daripadanya dan menjadikan kalian khalifah di atas muka bumi. Allah utus Rasulnya untuk menerangkan kepada kita semua ini. Beliau yang mengenalkan kita kepada Allah, yang mengajarkan kita hari ini sekalian hal-hal yang besar yang akan menjadi jalan keselamatan dan juga cahaya yang menerangi kehidupan kita semuanya. Ya ayyuhan nas, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Di hari kiamat mereka akan mengingkari syirik yang kalian lakukan. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada berita yang sebaik yang diberikan oleh siapa? Melainkan oleh yang Maha Tahu. Kalau ada berita sampai kepada kita yang menyampaikan orang yang tahu, kan lain semua orang bodoh. Bagaimana kalau yang Maha Tahu yang memberikan pemberitahuan ini kepada kita? Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada berita yang sebaik yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh Allah yang Maha Tahu. Setelah itu Allah ingatkan kita, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian yang butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah Maha Kaya, enggak butuh kepada kalian. Kalau kalian minta kepada Allah, mentaati Allah, kebaikannya kembali pada kalian. Kalau kalian berpaling dari Allah, yang dirugikan kalian, sedangkan Allah Maha Kaya dan tak butuh kepada kalian. Oleh karena itu dalam surat Al-Isra, Allah mengingatkan kita semua, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad dhurri ankum wala tahwila. Ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, qul alladzina za'amtum min dunih. Katakan kepada mereka yang menyembah, memohon kepada selain Allah. Fala yamlikuna kashfad dhurri ankum wala tahwila. Mereka tidak akan mampu menyingkap derita kalian dan tidak akan mampu mengubahnya. Ulaika alladzina yad'un. Mereka ini yang kalian minta, justru mereka berdoa kepada Allah. Yabtaghuna ilaihimul wasilah, berusaha menempuh wasilah yang Allah ridhai untuk merapat mendekat ke sisi Allah. Ayyuhum aqrab, berlomba-lomba untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah agar menjadi orang yang terdekat dengan Allah.
Wa yarjuna rahmatah, mereka mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna adzabah, takut dari adabnya. Inna adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya adab Tuhanmu seharusnya orang berhati-hati, jangan menari-nari di tebing jurang yang bisa menjerumuskan kita kekal dalam api neraka. Oleh karena itu Nabi, sahabat Nabi, keluarga Nabinya, orang-orang yang soleh semua mengajak kita untuk dapat mencicipi rasa manisnya bermunajat kepada Allah. Rasa nikmatnya kita bermesraan dengan Allah sebagai hamba yang lemah, yang miskin, yang papa, langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita bertanya hari ini sekalian, mengapa kita dalam berdoa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak apa? Tidak memerintahkan kita melalui perantara-perantara. Seperti kalau Allah menyampaikan wahyunya, mengirim malaikat Jibril kepada Rasulnya untuk disampaikan pada kita. Sedangkan antara kita dengan Allah langsung hubungannya direct. Kenapa? Kesian orang miskin yang lemah kalau harus pakai perantara. Mesti bayar lagi. Betul enggak? Mesti berhubungan dengan fulan yang bisa memberikan rekomendasi untuk ketemu Allah. Sekarang mau ketemu lurah aja repot. Betul enggak? Mau ketemu Pak Camat repot. Kita mesti melalui perantara. Apalagi mau ketemu sama gubernur. Apalagi presiden. Betul enggak? Akhirnya biaya yang dikeluarkan banyak enggak? Lagi saya mau tanya, mana yang lebih dekat antara kita dengan Allah atau kita dengan perantaranya? Kenapa Allah tidak menghubungkan kita melalui perantara? Karena Allah lebih dekat kepada kita dari perantara. Kalau pakai perantara jalannya muter. Betul enggak? Jadi rahmat Allah, semua orang, mau marbot kayak Nur umpamanya, mau pejabat tinggi, pedagang, orang kecil, anak-anak semuanya, kalau memanggil Allah, Allah akan mengatakan labbaika ya abdi wa sa'dai. Oleh karena itu berhala-berhala pada masa Nabi semua disingkirkan agar manusia tidak lagi memanggil kepada Lat, Uzza dan lain-lainnya, tapi memanggil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kepunyaan Allah nama-nama yang indah dan cantik. Panggil Allah melalui nama tersebut. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman, panggil ya Allah ya Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna, kapan saja, di mana saja, apa saja yang kalian inginkan, Allah memiliki nama-nama yang penuh keindahan. Jadi tergantung kita nih mau berdoa apa tidak. Kalau mau berdoa, insya Allah anak-anak kita semua ini dari orang-orang yang tadinya kecil, katakan dari orang yang tidak berdaya, penuh keterbatasan, bisa melompat hadirin sekalian menuju kedudukan yang amat mulia di sisinya. Sebagaimana Nabi dan penduduk Mekah, begitu mereka hadirin sekalian mendekat kepada Allah, diterangi oleh cahaya Allah, dari bangsa jahiliyah menjadi bangsa-bangsa yang mulia dengan Islam. Oleh karena itu Arab menjadi mulia dulu karena Islam. Mereka akan menjadi hina kalau ditinggalkan atau kalau mereka meninggalkan Islam. Bangsa Indonesia juga akan menjadi mulia kalau mereka dekat dengan Allah. Karena Allah bersama kita dimanapun kita berada. Jadi para jamaah hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa indahnya Allah berfirman, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Kalau sabbahalillah, semua yang di langit dan di bumi telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bukan hanya saat ini, dari mulai dulu mereka bertasbih kepada Allah. Semenjak kelahirannya mereka bertasbih kepada Allah, bersaksi bahwa Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau yusabbihu lillah, menjelaskan bahwa langit bumi seluruh alam raya senantiasa bertasbih kepada Allah. Mereka bersaksi bahwa dialah Al-Malik Al-Quddus, raja di raja yang maha suci, Al-Azizil Hakim yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau kita bersandar kepada Allah yang nama-namanya begitu indah, apa yang tidak akan mampu kita penuhi?
Siapa yang lebih kuat, lebih kuasa dari Allah? Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Berlindunglah, berlarilah kalian kepada Allah. Aku seorang pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Ini para jamaah sekalian, seruan yang disampaikan oleh para nabi, para rasul untuk umatnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mengingatkan mereka, sembahlah Allah dan jauhkanlah diri kalian dari penyembahan terhadap selainnya yang dinamakan taghut-taghut, yang akan menyesatkan dan mengeluarkan kalian dari kebenaran. Demikianlah para jamaah sekalian, renungan kita bersama insyaallah. Hari Senin kita akan melanjutkan renungan kita dalam surah Yasin. Sekarang kita buka sesi tanya jawab buat anak-anak kita ini. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Tat. Silakan. Di jam apa aja yang doanya mustajab, Tat? Terima kasih. Baik. Kalau kita mau datang ya, kepada presiden ada waktunya enggak? Jangan presiden mau datang ke Pak RT aja ada waktunya. Betul enggak? Tapi kalau Allah ada waktu enggak? Tiap saat Allah buka pintu rahmat yang seluas-luasnya untuk kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang ya ada momen-momen, saat-saat, tempat-tempat di mana kalau kita berdoa ya itu merupakan saat-saat mustajab bagi kita. Sekarang kita di bulan apa nih? Dzulqa'dah, bulan suci yang diharamkan Allah. Kalau kita menjaga kehormatan bulan ini, kita mendekatkan diri kepada Allah, kita berdoa, niscaya doanya apa? Akan lebih mustajab karena kita berada di bulan yang diharamkan Allah, kita menjaga kesuciannya, maka doanya akan lebih mustajab. Begitu juga saat orang yang berpuasa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat ini turun setelah perintah puasa. Kalau hambaku bertanya padaku di mana aku, sesungguhnya aku amat dekat. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Allah dekat dari hambanya setiap saat, tapi rahmatnya lebih dekat kepada seorang hamba pada saat dia berpuasa hingga dia berbuka. Begitu juga pada malam Jumat dalam riwayat ketika anak-anak Yakub berkata kepada Yakub, "Ya abana astaghfir lana." Wahai ayahanda, mohon ampun untuk kami. Sang ayah mengatakan, "Sa'astaghfirulakum rabbi." Aku akan mohon ampun kepada Allah untuk kalian. Dalam riwayat ya, kalau riwayat beda dengan Al-Quran. Yakub pada malam Jumat berdoa untuk memohon ampunan bagi mereka. Kita dalam masjid di rumah Allah beda dengan di rumah. Kita berdoa di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan nama rumah Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita dengan sendirinya apa? Lebih dikabulkan, bukan berarti Allah tinggal di sini. Tapi maksudnya rumah ini dinisbatkan kepada Allah ta'ziman wa tasyrifa, untuk menghormati dan mengagungkan rumah ini, maka yang datang ke rumah Allah sama dengan orang yang mengagungkan Allah. Di saat dia berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Begitu juga doanya orang-orang yang berbuat kebaikan, contohnya dia bersedekah atau dia berbakti pada ayah ibunya, berbuat kebaikan, doanya setelah ini akan lebih mustajab dibandingkan saat-saat yang lain. Ada sebuah kisah true story karena terjadi bersama saya. Seorang perempuan menikah dengan seorang jenderal, tapi sebagai istri kedua. Jenderal kebetulan ya, saya nggak sebutkan namanya karena berlalu sudah cukup lama ya. Jenderal ini kebetulan dia berinvestasi dalam bidang nikel. Dalam bidang nikel. Diajak istrinya ini yang kaya raya untuk ikut berinvestasi dalam tambang nikel.
Kalau nggak salah dia keluarkan 10 miliar pada saat itu, sudah lama ini. Si istri percaya pada suaminya. Si jenderal ini bukan orang tidak jujur, orang jujur. Cuma ada saat-saatnya usaha itu apa? Ada usaha saat-saatnya susut, mundur, dan panjang. Akhirnya setelah sekian lama uang tidak kembali, dia mulai curiga, was-was, jangan-jangan suaminya ini manfaatkan menikah dengan dia untuk materi, bukan karena cinta padanya. Si perempuan datang ke tempat saya, mohon solusi. Saya bilang, saya tunjukkan kamu solusi sederhana. Dengan doa, tapi saya tanya, kamu punya ibu enggak? Dia mengatakan, ada orang tua saya. Di mana tinggalnya? Di Purwokerto. Bagaimana keadaannya, sudah lanjut usia? Sering enggak kamu menjumpai dia? Dia bilang jarang. Sekarang kamu pulang ke Purwokerto. Kamu berbuat kebaikan buat dia, layani dia, ya. Berikan kebaikan yang menyenangkan hatinya, minta maaf atas segala dosa kesalahan kamu. Kemudian kamu berdoa dan minta ibu kamu untuk membantu dengan doanya menyelesaikan persoalan kamu. Berikan juga sedekah untuk orang-orang di sekeliling rumah kamu, warga kamu. Akhirnya dia berangkat ke Purwokerto, dia dampingi ibunya, dia buat ibunya senang, bahagia, minta maaf atas kesalahannya. Dia juga berikan uang untuk ibunya membantu orang-orang di sekelilingnya. Setelah itu dia minta doa ibunya dan dia juga berdoa kepada Allah. Subhanallah, dia masih di Purwokerto. Tahu-tahu suaminya telepon mengatakan bahwa uang kamu sebahagian bisa kamu ambil. Langsung dia ke Jakarta, dia terima 7 miliar pada saat itu. Sisanya juga nggak lama kemudian dikembalikan dan dia juga menerima keuntungan. Dia berdoa pada Allah sebelumnya, ternyata tidak apa? Tidak dikabulkan dengan cepat. Rupanya hubungan dia dengan ibunya yang kurang memberikan perhatian karena cukup ada apa-apa di hati ibunya. Begitu dia layani ibunya berbuat kebaikan, dia berdoa, langsung doanya dikabulkan oleh Allah. Maka jangan kita abaikan kewajiban kita pada orang tua. Kalau sampai dia sakit hati karena ulah kita, rahmat Allah akan terputus dari kita. Itu di dunia, belum lagi di hari akhir nanti. Tapi membahagiakan ibu kita akan menjadi pintu rahmat yang seluas-luasnya bagi kita semua dan keberkahan. Jadi perbuatan-perbuatan baik, tempat-tempat yang mulia, bulan-bulan suci, ya, termasuk di daerah yang diharamkan Allah, itu merupakan tempat-tempat yang dikabulkan Allah. Tapi yang di Indonesia juga jangan merasa kecil hati. Kalau hati tulus, yakin dan berbaik sangka pada Allah, doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah dengan cepat. Siapa lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Habib, saya izin bertanya. Silakan. Jika Allah menciptakan banyak planet, banyak galaksi, banyak alam semesta, tapi kenapa hanya bumi yang dijadikan untuk tempat huni manusia? Dan fungsi planet-planet lain, galaksi lain, atau alam semesta lain itu untuk apa? Syukron. La syukra ala wajib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Allah tidak menciptakan langit dan bumi dengan main-main dan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kita sebagai khalifah di muka bumi ini, yang Allah Subhanahu wa taala juga berikan pendidikan kepada kita berkaitan dengan apa yang berhubungan dengan hidup kita. Siapa yang mengatakan bahwa tidak ada kehidupan di alam raya yang lain? Tapi karena enggak berhubungan dengan peran dan tanggung jawab kita, Allah tidak ceritakan. Enggak mungkin Allah sia-sia menciptakan planet Marsnya, Venusnya, Jupiternya, atau menciptakan bintang-bintang yang lain. Bahkan para ilmuwan sebagaimana yang diterangkan Allah, mereka meyakini bahwasanya alam raya terus sampai saat ini masih meluas. Allah SWT mengatakan, was-samaa banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un, dan langit yang kami bangun dengan tangan kebesaran kami dan kami masih terus memperluas langit ini. Jadi langit terus berkembang meluas
Kira-kira sia-sia nggak Allah menciptakan semua ini? Tidak sia-sia. Cuma Allah tidak beritahukan kepada kita karena nggak berhubungan dengan peran kita, nggak berhubungan dengan tanggung jawab kita. Tapi kita yakin bahwa di balik ya alam raya ini yang luas pasti ada tujuan dari penciptaannya, dan langit dipenuhi dengan malaikat yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kita ini punya kekurangan, suka mengukur alam raya, mengukur kehidupan dengan diri kita dan kehidupan kita. Salah nggak? Kehidupan kita di bumi ini hanya sebahagian kecil dari kehidupan di alam raya yang amat menakjubkan. Allahu khalaqas samawati, Allahu khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini akhir dari surah At-Talaq. Allah yang menciptakan sab'a samawat. Ini menjelaskan apa? Langit yang begitu banyak. Dan bumi juga, wa minal ardi mithlahun, bumi juga sejumlah yang sama. Sejumlah yang sama. Artinya dari ayat ini bisa kita fahami, walaupun saya nggak berani memastikan, di samping kehidupan di bumi ini ada kehidupan yang lain. Tapi bumi kita disiapkan untuk anak-anak Adam yang ditempatkan sebagai khalifah di atasnya. Adapun jenis kehidupan yang lain kita hanya bisa mengatakan wallahu a'lam. Tapi kelak satu hari Allah akan menyingkap semua ini. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan pertunjukkan kepada mereka ayat-ayat kebesaran kami di seluruh cakrawala kehidupan, termasuk dalam diri mereka. Sekarang ayat-ayat Allah dalam diri manusia semakin hari semakin terungkap. Dan ternyata manusia dari pandir dan bodohnya lebih mengutamakan alat daripada manusia yang menciptakan alat tersebut. Aneh gak? Orang terkagum-kagum dengan komputer, dengan memorinya sekian tera umpamanya. Padahal itu buatan siapa? Sampai dari hasil penemuan akhir, sel otak manusia ini mampu mengoperasikan data dalam 1 detik 1 triliun data. 1 detik otak manusia ini mampu mengoperasikan 1 triliun data dengan membutuhkan energi hanya 20 watt. 20 watt. Sedangkan kalau ini dioperasikan oleh peralatan superkomputer yang besar, membutuhkan kurang lebih 3 megawatt. Bayangkan coba. Cuma manusia tertutup oleh alat-alat yang ditemukan manusia, penuh terkagum-kagum, dia lupa akan dirinya yang penuh dengan keajaiban. Sampai yang paling unik sekarang, mereka lagi berupaya untuk mengkombinasikan ya, peralatan-peralatan komputer mereka dengan apa? Dengan otak manusia. Mereka ingin cari manusia yang cerdas ya, yang betul-betul berlian. Mereka akan mempergunakan sebahagian sel otaknya untuk mempercanggih penemuan-penemuan mereka dalam bidang IT. Jadi kita ini sebetulnya merupakan keajaiban yang luar biasa. Tapi tertipu, terpedaya oleh gemerlap dunia ini, padahal dunia diciptakan untuk kita semuanya. Kita diciptakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita bertemu kembali hari Senin ya. Hari Senin kita kembali melanjutkan surah ya Yasin. Saya berharap jangan hanya kelas 7 aja. Semua kelas masuk ke dalam masjid sama-sama antara maghrib dan isya. Kita ingin hati anak-anak kita berhubungan dengan Allah. Begitu terhubung dengan Allah, akan terhubung dengan seluruh potensi yang ada pada diri kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.